Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memberikan sebuah penjelasan, yaitu mengenai tentang situational theory of the public, atau biasa disebut dengan teori situational public. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khalil Gibran dari Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dari kelas IKOMA. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai teori situational public dan sebuah kasus yang viral dan bagaimana mereka mengambil sebuah tindakan dari kasus tersebut dikaitkan dengan teori situational public. Saudara-saudara sekalian, teori situational public adalah teori dalam komunikasi dan hubungan masyarakat yang menekankan bahwa publik itu bersifat dinamis dan akan merespon isu secara berbeda sesuai dengan situasi yang mereka anggap relevan. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya teori ini dikembangkan oleh James E. Gurney yang menyatakan bahwa respon publik terhadap isu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu pertama, kesadaran akan masyarakat atau problem recognition, yang kedua, kesadaran akan hambatan constraint recognition, dan yang ketiga adalah tingkat keterlibatan atau level of information. Ketika seseorang mengenali adanya masalah, merasa memiliki kendali untuk bertindak, serta merasakan keterlibatan pribadi terhadap isu tersebut, mereka cenderung berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian atau diskusi. Nah, teori situational public membantu organisasi untuk memahami dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka terhadap berbagai publik berdasarkan sejauh mana relevansi dan keterlibatan publik dalam isu tertentu. Saudara-saudara sekalian, teori situational public mengemukakan tentang jenis-jenis publik yang mencerminkan bagaimana publik merespon dan berinteraksi dengan isu yang dianggap relevan, serta menggambarkan tingkat aktivitas mereka. Nah, ada 4 jenis publik yang dikemukakan oleh teori situational public, yaitu yang pertama adalah non-public. Nah, jenis publik ini tidak menyadari atau tidak merasa terkait dengan isu tertentu. Mereka tidak merasakan dampak langsung dari masalah tersebut, sehingga cenderung tidak menunjukkan respon atau keterlibatannya. Yang kedua ada yang disebut dengan public latent. Publik ini memiliki potensi untuk terlibat dalam suatu isu, tetapi belum menyadari keberadaan masalah yang relevan bagi mereka. Mereka mungkin terdampak oleh isu tersebut, namun belum merasa perlu untuk bertindak atau memberikan respon. Yang ketiga adalah public sadar atau aware public. Publik ini sudah menyadari keberadaan isu yang relevan, tetapi belum melakukan tindakan aktif untuk meresponnya. Meskipun mereka memahami masalah tersebut, mereka mungkin menghadapi hambatan atau kurang termotivasi untuk terlihat secara langsung. Yang keempat adalah public aktif, yaitu publik ini tidak hanya menyadari adanya isu, tetapi juga memiliki keterlibatan pribadi dan siap untuk bertindak atau berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, diskusi atau kampanye terkait. Mereka merespon dengan aktif, seperti mencari informasi lebih lanjut, terlibat dalam aksi sosial, atau menyuarakan pandangan mereka. Saudara-saudara sekalian, adapun contoh kasus yang saya angkat yaitu tentang kontroversi mengenai kebijakan Omnibus Law di Indonesia pada tahun 2020. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memicu berbagai reaksi dari publik, dan respon masyarakat terhadap isu ini dapat dianalisis melalui teori situational public dengan melihat kategori publik yang berbeda-beda. Tindakan yang diambil oleh masyarakat adalah yang pertama, dia melakukan aksi unjuk rasa. Ribuan orang melakukan demonstrasi di jalan-jalan di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya sebagai bentuk penolakan mereka terhadap RUU. Yang kedua adalah kampanye di media sosial, seperti tolak Omnibus Law menjadi trending di berbagai
platform digunakan oleh publik untuk membagikan informasi, opini, dan mengajak lebih banyak orang untuk ikut serta. Yang ketiga adalah petisi online. Masyarakat meluncurkan petisi di situs seperti Change, yaitu orang untuk menentang RUU tersebut, yang mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Dan yang keempat, mereka melakukan diskusi dan penyuluhan. Berbagai kelompok menyelenggarakan kayak seperti webinar, diskusi publik, dan kampanye edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak potensial dari Omnibus Law. Nah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah nilai kebaharuan dan nilai penjelasan buat para teman-teman. Kekurangan hanyalah milik pribadi. Mudah-mudahan insyaallah menjadi berkah buat kita semua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.